Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2417 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai ayat 21. Di bawah perikop Yesus dan sanak saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika ibu Yesus yaitu Maria datang bersama dengan keluarganya, saudara-saudara Yesus untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi sayang karena banyak orang yang mengerubuti Yesus pada saat itu sehingga mereka tidak bisa masuk untuk menjumpai Yesus karena terhalang dengan orang banyak pada saat itu. Sehingga orang datang memberikan informasi kepada Yesus bahwa ibu Yesus yaitu Maria dan sanak saudaranya ada di luar. Ingin berjumpa, bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus berkata di ayat 21, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar siapakah saudara Yesus. Yang pertama, mereka yang mendengarkan firman Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terhubung dengan Yesus, pasti kegemaran saudara adalah mendengarkan firman Allah. Amin. Saudara, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus, Sang Firman itu sedang berbicara kepada kita. Amin. Jadi saya percaya orang yang hidup dalam Tuhan, mereka yang adalah Kristen sejati, kegemaran mereka adalah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya sebagai penyampai kebenaran firman Tuhan setiap hari berkhotbah, berbagi renungan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga harus diisi. Jangan sampai saya hanya menyampaikan ingin orang dengar khotbah saya, tapi saya sendiri tidak mau mendengar khotbah orang lain. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus mendengarkan firman Tuhan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu. Mungkin orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, orang yang punya latar belakang pendidikan yang sangat rendah dari kita. Mereka mungkin punya status sosial yang lebih di bawah kita. Saudara dengar ini baik-baik. Kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan taruh kepada dia untuk disampaikan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau
ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, kita tunduk. Amin. Kita mau memberi hati kita untuk mendengar firman Tuhan tersebut. Karena saya percaya saudara, firman Tuhan itu mengandung kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, darah Yesus mengalir dalam darah kita. Sehingga kita menjadi saudaranya Yesus. Karena apa? Kita mau mendengar firman Tuhan dari Yesus Kristus yang adalah Sang Firman. Yang kedua, siapa saudara Yesus? Saudara Yesus yang kedua, mereka yang melakukan firman Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup hanya mendengar kalau kita tidak melakukan. Melakukan di sini, kemarin saya bilang, itulah buah. Amin. Itulah buah yang Tuhan mau kita hasilkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya teori yang banyak. Mendengar firman Tuhan banyak, tetapi tidak pernah melakukannya. Tuhan mau kita seimbang. Amin. Mendengar dan melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang paham kebenaran firman Tuhan, pasti dia menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, itulah buah yang kita hasilkan. Amin. Saudara, dulu mungkin kita tidak pernah bisa mengampuni, sekarang kita belajar untuk mengampuni, itu satu buah yang kita hasilkan. Saudara, kalau dulu kita jahat, sekarang kita baik. Kalau dulu kita sangat benci kepada musuh kita, sekarang kita mulai mengasihi dia, kita sudah mulai mendoakan dia. Dulu kita gak sabaran, sekarang sabar. Dulu kita jauh daripada kata kasih, sekarang kita sudah hidup dalam kasih Tuhan dan terus menjadi pelaku-pelaku firman. Dulu kita malas, kita untuk berdoa baca firman, sekarang kita kerjakan dengan sukacita. Dulu setahun hanya 2 kali kita pergi ke gereja, sekarang kerinduan setiap hari terus mau datang ke hadirat Tuhan. Oh haleluya. Saudara, itulah yang Tuhan mau kita hasilkan, yaitu ketika saudara dan saya mempraktekkan firman, menjadi pelaku-pelaku firman, itu buah-buah yang kita hasilkan bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Sehingga orang-orang di luar sana melihat buah yang kita hasilkan, buah yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang di luar di sana, mereka tidak butuh mendengarkan pengakuan pertobatan kita. Yang mereka mau lihat adalah buah yang kita hasilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku mengikut Tuhan, tetapi saudara masih hidup dalam dosa, masih melakukan kejahatan, saudara, bukankah itu menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang di luar sana? Saudara, kita memang perlu deklarasi untuk pertobatan kita, bahwa kita sudah percaya Tuhan dan meninggalkan manusia lama kita. Saudara, dengar ini baik-baik. Yang sekarang yang saudara harus hasilkan adalah buah-buah. Sudah nggak saudara jadi pelaku-pelaku firman? Amin. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, darah kita mengalir, darah Yesus, sehingga kita menjadi saudara dengan Yesus, menjadi saudaranya Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yang ketiga, saudara, saya belajar di sini. Siapakah saudara Yesus? Mereka yang hidup rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku orang Kristen sejati, kita sudah melayani Tuhan, tetapi kita masih tinggi hati. Saudara, saya percaya kita bukan saudaranya Yesus, tapi saudaranya iblis. Karena karakter iblis tinggi hati. Makanya Lucifer dicampakkan ke dalam dunia. Karena
tinggi hatinya Lucifer. Saudara lihat di sana. Kalau malaikat jatuh dalam dosa tidak ada pengampunan. Langsung dibuang. Saudara dan saya bersyukur. Kita menjadi orang-orang percaya. Kita buat salah, buat dosa, tetap ada pengampunan. Saudara, tapi ingat, jangan mempermainkan Tuhan. Sekarang buat dosa, oh nanti minta ampun, besok buat lagi. Jangan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter Kristus berbeda dengan karakter iblis, Lucifer. Kalau iblis tadi apa? Tinggi hati. Kalau Yesus, rendah hati. Amin. Dia datang ke dunia ini, itu adalah bukti kerendahan hati Yesus, yang adalah anak Allah yang maha tinggi, yang empunya surga alam semesta ini, datang, turun ke dunia, menjadi sama seperti kita. Dia memakai rupa seorang hamba, kata firman dalam Filipi pasal 2. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus saja dia datang merendahkan dirinya, terlebih lagi saudara dan saya. Saudara ingat, kita ini buatan dari tanah. Saudara harusnya tahu diri, tahu tempat. Kita ini berasal dari bawah, bukan dari surga, bukan dari atas langit, saudara. Makanya kita harus rendah hati. Yesus saja dari tempat yang maha tinggi, dia datang ke dunia, dia merendahkan hati dirinya. Terlebih lagi saudara dan saya. Saudara dan saya harus memiliki karakter Kristus yang rendah hati. Orang-orang yang masih tinggi hati, orang-orang yang masih sombong, saudara, mereka itu memiliki karakter iblis. Dan saya bilang saudara, bahwa itu bukan saudara Yesus ya. Itu saudara Lucifer, orang-orang Kristen tapi sombong. Pertanyaannya, ada nggak pendeta sombong? Oh banyak saudara, betul nggak? Tapi lebih banyak jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan kesombongan. Kenapa? Karena itu benih dosa. Saudara, orang berkhianat Tuhan masih ampuni. Orang berbuat salah, berzina, Tuhan masih ampuni. Tapi kalau sudah dosa sombong, Tuhan paling benci. Makanya Lucifer langsung dicampakkan, dibuang. Karena kesombongannya. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai pejabat tinggi, saudara yang punya segalanya, harta benda yang berlimpah, sekolah tinggi, sehingga saudara punya titel lebih panjang daripada nama saudara. Saudara dengar ini baik-baik, tetaplah rendah hati. Amin. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan benci, Tuhan gak suka dengan orang-orang yang sombong. Tetaplah rendah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup rendah hati, darah kita ini mengalir darah Yesus. Sehingga kita disebut saudara-saudaranya Yesus. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, siapa saudara Yesus? Yang keempat, mereka yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Mereka yang mengasihi Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kasih, tentang cinta, itu bicara juga tentang pengorbanan. Yesus telah membuktikan cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya. Dengan cara apa? Memberi dirinya untuk menjadi korban di atas kayu salib. Korban anak domba Paskah untuk pengampunan umat manusia. Yesus mengasihi kita sehingga dia rela mati untuk orang-orang yang dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus Tuhan sudah membuktikan kepada kita tentang arti kasih yang sesungguhnya, sekarang Tuhan mau saudara dan saya membuktikan apakah saudara cinta Tuhan atau tidak. Buktikan sekarang. Saudara, tadi saya bilang
bicara tentang cinta, bicara tentang kasih, bicara tentang pengorbanan. Amin. Sudahkah saudara berkorban untuk Yesus? Baik waktu saudara, tenaga saudara, hidup saudara, bahkan isi dompet saudara. Kadangkala kita harus berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita membuktikan. Kita cinta Tuhan gak? Cinta gak kita kepada pelayanan Kristus? Kalau kita cinta, pasti kita akan memberikan segalanya. Baik itu hidup kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan juga apa yang ada pada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, buktikan kepada Yesus kalau saudara cinta Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang cinta Tuhan, dia terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga darahnya mengalir darah Yesus. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Siapa saudara-saudara Yesus? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, banyak orang yang datang berbondong-bondong. Tetapi mereka hanya mau melihat mujizat yang Tuhan lakukan pada saat itu. Saudara, Tuhan mau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh. Amin. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahagialah saudara dan saya, walaupun kita secara mata fisik kita tidak melihat Yesus di zaman itu, tapi kita percaya. Daripada orang yang melihat secara fisik Yesus, tapi mereka tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara dan saya. Walaupun kita tidak hidup di zaman Yesus, tidak melihat Yesus dengan mata kepala kita sendiri, tetapi kita percaya kepada Yesus. Saudara diakui Yesus. Saudara adalah saudara-saudaranya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, siapakah saudara-saudara Yesus? Saudara-saudara Yesus yang pertama adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, mereka yang hidup rendah hati. Yang keempat, mereka yang cinta Tuhan. Dan yang kelima, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.